Selamat pagi pemirsa, sebentar info hari kembali di Selasa Aktivitas Anda. Bersama saya Sylvia Sari yang akan memberikan informasi yang terpercaya dan teraktual pada tanggal 6 November 2023. Berita kali ini hadir di salah satu sekolah negeri di Jawa Barat, tepatnya di Bogor di SMA Negeri 1 Cijeruk. Di sini saya akan menelusuri mengenai kedisiplinan siswa-siswi SMA Negeri 1 Cijeruk. Udah siap? Assalamualaikum. Ibu, kami di sini mau minta wawancara tentang kedisiplinan di sekolah. Apakah Ibu siap? Boleh. Bu, nama saya Mirna Listirawati dari kelas 11-1. Saya di sini ada tugas dari Ibu Neng Desi untuk membuat berita. Nah, di sini karena tema saya kedisiplinan di sekolah, jadi saya pengen nanyanya ke Ibu, soalnya Ibu adalah wakil dari kesiswaan di sekolah. Boleh. Yang pertama, menurut Ibu bagaimana sih sekolah menangani kemarahan anak-anak yang tidak disiplin atau sudah melupakan peraturan di sekolah? Pertama-tama cara menangani anak yang bermasalah itu adalah satu, kita mempunyai jurnal ya. Kita mempunyai jurnal siswa. Jadi di situ ada nama, kelas, kemudian kasus yang dihadapi, kemudian di situ juga ada penanganan yang telah kita lakukan. Nah, biasanya kita panggil anaknya, kemudian kita juga panggil walasnya, kemudian kita catat nama anaknya dan kelasnya, setelah itu kasusnya apa. Kalau di dalam catatan itu dia sudah berulang kali melakukan kesalahan, berarti ini harus segera dirujuk ke BK. Nah, dalam penanganannya kita juga biasanya berkoordinasi dengan BK, kemudian nanti dari situ kalau memang sudah dirasa berat dan anaknya itu selalu melakukan itu lagi, kita juga ada proses ya. Kalau untuk 1-2 kali masih kita tunggu ringan, tapi kalau misalnya sering dilakukan berarti itu sudah berat dan memang harus segera dilakukan tindakan seperti pemanggilan orang tua, kemudian juga surat perjanjian yang dimana mereka harus berjanji akan melanjutkan sekolah atau tidak, seperti itu. Kalau yang kedua, apakah sekolah mempunyai ide baru untuk menangani anak-anak yang seperti itu? Kalau ide baru saat ini belum, tapi kita masih tetap menampung aspirasi atau masukan dari siapapun, termasuk dari wali kelas, dari siswa, dan dari manapun kita tetap tampung aspirasinya. Dan kalau memang dirasa itu cukup masuk rasional, bisa kita masukkan ke peraturan yang baru nanti. Itu di Tanah Jalan. Ibu, perkenalkan, nama saya Mibli Lestari dari 11-1. Ibu, saya mau nanya, menurut Ibu juga bagaimana cara menetapkan kedisiplinan dengan baik agar selalu tertib? Ya, pertama kita harus sosialisasi dulu terhadap orang tua ya. Jadi di awal tahun ajaran baru itu kita harus memberikan tata tertib itu, pemahaman terhadap orang tua tentang tata tertib kedisiplinan dari sekolah. Supaya apa? Supaya bisa berkolaborasi dan berkoordinasi dengan orang tua. Jadi orang tua juga tahu bahwa di sekolah kita itu ada tata tertib, ada disiplin yang harus dijalankan ya, supaya kedisiplinan itu bukan hanya menjadi tanggung jawab sekolah, tapi juga merupakan tanggung jawab orang tua yang di rumah. Yang kedua juga kita harus sosialisasi juga terhadap guru-guru dan juga wali kelas ya, guru-guru wali kelas juga warga yang ada di Cijeruk, supaya bisa menjadi tanggung jawab bersama. Jadi bukan hanya menjadi tanggung jawab kesiswaan saja, karena kalau menjadi tanggung jawab kesiswaan itu nggak terasa berat. Tapi kalau misalnya semua warga di sini itu merasa bahwa itu merupakan tanggung jawab bersama, akan menjadi ringan seperti itu, dan tingkat kedisiplinannya itu akan berkurang. Thanks for watching, guys.